Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai siapakah Luqman yang Allah abadikan namanya dalam Al-Quran. Nama Luqman adalah di antara nama yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan namanya diabadikan menjadi salah satu surat dalam Al-Quran. Sebenarnya siapakah Luqman itu? Apa saja nasihat Luqman yang ada dalam Al-Quran? Insya Allah secara berseri kita akan membahas beberapa wasiat dan nasihat Luqman yang terdapat dalam Al-Quran. Pembahasan diawali dengan mengenal siapa itu Luqman Al-Hakim. Siapakah Luqman? Allah Ta'ala sebutkan nama Luqman dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman dan kami perintahkan kepadanya, bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surat Luqman ayat 12. Luqman adalah nama seorang lelaki. Mayoritas ulama menyebutkan bahwa Luqman bukan nabi, tetapi seorang lelaki soleh yang Allah Ta'ala karuniakan hikmah kepadanya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa para ulama berselisih pendapat apakah Luqman adalah nabi atau orang soleh yang bukan nabi. Mayoritas mengatakan bahwa Luqman bukanlah nabi. Diriwayatkan dari Ikrimah jika memang benar sahih dari beliau bahwasanya Luqman adalah nabi. Namun yang lebih tepat bahwa Luqman bukanlah nabi. Akan tetapi beliau seorang lelaki yang bijaksana yang memiliki petunjuk yang lurus. Allah Ta'ala karuniakan kepadanya banyak hikmah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Imam Qatadah rahimahullah berkata, dia bukanlah nabi dan dia tidak diberi wahyu. Imam Mujahid rahimahullah berkata, Luqman adalah seorang lelaki yang soleh namun bukanlah seorang nabi. Terdapat banyak perbedaan mengenal profesi Luqman. Ada yang menyebutkan bahwa Luqman adalah seorang penjahit. Ada pula yang mengatakan dia adalah tukang kayu. Sebagian lagi menyebutkan bahwa beliau adalah penggembala. Dan ada pula yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang qadhi atau hakim. Mengenai asalnya, ada yang menyebutkan bahwa beliau berasal dari Habasyah. Ada pula yang menyebutkan bahwa asalnya dari Sudan. Apa pekerjaan dan dari mana asalnya tidaklah berpengaruh dan tidak penting. Yang jelas beliau adalah seorang lelaki yang Allah Ta'ala beri hikmah. Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita di antara wasiat dan nasihat Luqman kepada anaknya di dalam Al-Quran agar kita mendapat manfaat dan mengambil faidah darinya. Lihat At-Tashil li Ta'wil At-Tanzil Tafsir Surat Luqman karya Syekh Mustafa Al-Adawi. Luqman mendapat anugerah berupa hikmah. Allah Ta'ala berfirman, Walaqad ataina Luqmanal hikmata. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Quran Surat Luqman ayat 12. Hikmah pada asalnya memiliki arti bersesuaian dengan kebenaran. Maknanya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Pemiliknya memiliki akal yang terbimbing dan pemikiran yang lurus, sehingga disebut seorang yang hakim.
Oleh karena itu Luqman sering diberi julukan Luqman Al-Hakim. Hikmah memiliki banyak makna yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya benar dan lurus dalam perkataan dan perbuatan, meletakkan sesuatu sesuai dengan tempat yang selayaknya, berbicara sesuai dengan kondisinya. Jika melihat kondisi yang membutuhkan keras, maka akan bersikap dan berkata keras. Jika melihat kondisi yang membutuhkan sikap lembut, maka dia akan lembut dalam berucap. Memiliki pemahaman yang baik dan benar, ilmu yang bermanfaat, dan takwil serta tafsir yang benar dan bagus. Imam Qatadah rahimahullah ketika menafsirkan hikmah dalam ayat ini berkata, maksudnya adalah pemahaman tentang Islam, benar dalam keyakinan dan paham permasalahan agama, serta memiliki kecerdasan, akal yang sehat yang menghalangi pemiliknya dari jeleknya pemahaman. Lihat At-Tashil li Ta'wil At-Tanzil, tafsir surat Luqman karya Syekh Mustafa Al-A'dawi. Inilah di antara beberapa makna hikmah yang dijelaskan oleh para ulama. Berbagai penjelasan mengenai makna hikmah di atas tidak saling bertentangan, bahkan saling melengkapi sehingga lebih menjelaskan tentang makna hikmah itu sendiri. Mereka yang mendapatkan hikmah. Luqman adalah salah satu di antara makhluk Allah Ta'ala yang mendapatkan hikmah darinya. Selain Luqman, ada beberapa makhluk yang Allah Ta'ala karuniakan hikmah kepadanya. Allah Ta'ala telah menjelaskan keutamaan hikmah dan siapa saja yang mendapatkannya. Allah Ta'ala memberikannya kepada hambanya sesuai yang dia kehendaki. Allah Ta'ala berfirman, Allah menganugerahkan hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Quran Surat Al-Baqarah 269. Allah Ta'ala menjelaskan tentang nikmat hikmah kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Quran Surat Syad ayat 20. Begitu pula Allah Ta'ala memberi hikmah kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa idza alam tuka kitaba wal hikmata, yang artinya, dan ingatlah di waktu aku mengajari kamu kitab dan hikmah. Quran Surat Al-Maidah ayat 110. Demikian juga Allah Ta'ala menganugerahkannya kepada Rasulullah SAW. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. Quran Surat An-Nisa ayat 113. Wasiat Luqman dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menyebutkan dalam beberapa ayat surat Luqman mengenai wasiat dan nasihat Luqman yang hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua. Di antara pelajaran dan wasiat Luqman tersebut adalah: yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, menjauhi kesyirikan. Yang ketiga, jangan bersikap sombong. Yang keempat, ingatlah bahwa setiap amalan akan mendapat balasan. Yang kelima, dirikanlah sholat, beramal ma'ruf, nahi mungkar, dan bersabar terhadap setiap cobaan. Yang keenam, bersikap tawadhu di hadapan manusia. Insya Allah pada pembahasan selanjutnya kita akan bahas lebih rinci beberapa wasiat Luqman dalam Al-Quran. Semoga kita senantiasa bisa mengambil faedah dari setiap kisah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan semakin menambah ilmu pengetahuan dan semakin menambah keimanan kepada Allah SWT. Apabila ada salah kata, penjelasan, atau ada yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.